sebagai kenangan berharga yang kini menjadi simbol kedekatan mereka yang tak akan tergantikan. Pemirsa Silet RCTI, 40 hari lebih telah berlalu sejak kepergian maestro musik Indonesia Titiek Puspa. Sejak tanggal 10 April 2025, namun duka dan kerinduan masih begitu terasa. Salah satu sosok yang paling merasakan kehilangan adalah Inul Daratista. Terlebih saat kembali mengunjungi makam sang legenda dengan penuh haru. Secara eksklusif kepada tim Silet, Inul memperlihatkan barang pemberian Titiek Puspa yang masih ia simpan dengan penuh makna. Mulai dari sabuk emas yang tersimpan rapi sebagai kenangan berharga yang kini menjadi simbol kedekatan mereka yang tak akan tergantikan. Momen paling mengharukan pun terjadi saat Inul kembali menyanyikan lagu Tiada Seindah Namamu, sebuah karya yang begitu melekat dengan sosok Titiek Puspa. Suaranya bergetar, air matanya kembali jatuh, seolah tak mampu menahan kesedihan yang masih begitu dalam. Main di laundry. Ini baju ini loh. Oh udah lama ini. Ini dipakainya itu ini loh. Tuh. No. Nggak tahu tahunnya, pokoknya dikasih disimpan aja. Dari Eyang tuh. Biar nggak lupa kamunya. Tak tulis neng kene tuh, tulisannya Eyang. Kapan lagi kita akan bersama? Kapan lagi bernyanyi? Tiada nama seharum namamu lagi. Tiada Titiek Puspa. Yang semendal itu kayak gitu loh, Mbak. Jadi kalau aku tuh biasanya sama orang meninggal itu biasanya paling tidak bisa mau datang karena biasanya aku itu takut, terus nggak bisa, suka kebayang-bayang gitu. Tapi kalau sama Eyang itu kayak enggak sama sekali. Dan hari pertama ketika habis dimakamin tuh ya, saya pulang ke rumah, Eyang itu kan suka bau melati ya. Pulang ke rumah itu dari pintu sampai ke dapur tuh baunya melati wangi banget. Wah ini kayaknya Eyang ikut nemenin Inul ini pulang. Namun, lebih dari sekedar kenangan, Inul mengungkapkan bahwa Titiek Puspa adalah sosok sekaligus guru yang selalu hadir dalam hidupnya selama 23 tahun. Tak hanya dalam karir, Titiek Puspa juga hadir dalam berbagai momen penting kehidupan Inul, seperti saat kesulitan membayar cicilan rumah. Almarhumah pun selalu turun tangan membantu. Bahkan ketika Inul ingin mengambil alih bisnis karaoke senilai ratusan juta rupiah, almarhumah selalu dengan penuh hati terbuka mengulurkan bantuan. Eyang, aku tuh lagi kesusahan. Aku tuh rumah segitu gede, pajaknya gede, harus bayar cicilan apa segala macam. Ini aku nyanyi, ini duitku cukup buat cicilan bulan ini, bulan depannya lagi itu aku nggak tahu. Oh gitu ya. Terus aku harus gimana gitu? Iya ya. Ya apa ya, aku nyanyi di mana-mana nggak ada yang nolongin, itu bentar dicekal. Oh teleponnya temanku. Iya loh Bu, ada di depan saya itu langsung. Oh jadi langsung ada actionnya gitu. Oh iya wes tenang kon, aku ada jalan gitu. Tapi 23 tahun setengah dari usiaku tuh udah, menurut aku udah, istilahnya kalau sekolah itu udah S3 terus gratis nggak bayar. Ya kalau sama Eyang kan nasihatnya, apalagi beliau kan udah melompati usia lewat dari saya gitu, jadi pasti udah pernah merasakan di usia saya perjuangannya seperti apa, sampai kowe iki koyo aku loh Nduk, katanya gitu.
Aku sekolahku juga nggak tinggi, perjuanganku dari nol. Terus aku juga hidup susah juga, wis persis kayak kowe gini nih, gitu. Jadi itu yang membuat aku jadi merasa sangat beruntung ya. Jadi separuh dari hidup aku itu isinya kisahnya. Terus di dalam momen-momen penting dalam hidup aku itu semuanya ada Eyang. Momen penting dalam hidup aku itu semuanya ada Eyang. Begitu juga waktu karaoke, Eyang di rumah itu ada tamu loh. Gitu. Eyang kan pernah bilang toh, waktu itu aku bilangnya masih tante ya, karena masih muda. Tante, di rumah itu ada orang bolak-balik nyari aku, mau ngapain toh, Nduk? Iya, katanya aku tuh suruh take over, dia punya karaoke. Tapi karaoke-nya tuh ada ceweknya 200. Lah kok 200, iya. Tapi aku suruh ngurusin gitu. Lah terus iya, tapi dibikin, aku tuh ada ide karaoke-nya tuh harus karaoke keluarga. Jadi semua orang boleh ke situ, tapi nggak ada ceweknya. Oh gitu ya, ya aku setuju. Kowe duwe-duwe ora ngono. Ya nak punya lah. Ambilin, Dok. Tapi kan harus renovasi ini segala macam kan butuh duit gede. Ambilin, Dok. Almarhumah juga hadir dalam masa-masa tersulit Inul ketika pencekalan membuatnya kehilangan pekerjaan selama 3 hingga 5 tahun. Bahkan hanya segelintir pihak yang berani mengundangnya tampil. Ia bahkan pernah menjual cincin kepada Titi Puspa yang dengan penuh kasih membantu Inul dengan cara berbeda. Kini, Inul merasakan kehilangan yang begitu dalam. Tak ada lagi sosok yang menelponnya berjam-jam. Tak ada lagi wejangan yang selalu mengarahkannya dalam kehidupan. Iya, tempat mengadu, tempat terus yang lebih macet itu kan kasus kemarin itu yang waktu cekal mencekal itu sampai 3 tahunan itu saya itu orang mau ngajak saya itu takut. Jadi aku nyanyinya itu kalau ada orang undangan ke gedung-gedung aja gitu, yang memang tertutup gitu. Pernah juga sampai jual cincin. Aku bilang sama Eyang, aku mau jual cincin ini deh gitu. Ora usah didol di sini-sini, seorang Inul katanya gitu. Ya gimana, ntar nggak bisa makan, nggak bisa bayar listrik, nggak bisa bayar pembantu, nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Terus ini. Cukup duit gitu. Cincinmu tinggalin sini aja katanya. Ya udah, abis ditinggal di situ, aku pulang bawa duit. Nanti kowe nek duit, itu nanti ditebus ya gitu. Kalau nggak ada Eyang gimana ini ya. Terus biasanya itu orang yang paling nenek-nenek yang paling berisik nih biasanya gangguin aku kalau lagi telepon tuh lama sampai panas gitu. Belum lagi nanti kalau ngomongnya banyak gitu, siapa yang gangguin aku kayak gitu. Aku sih nggak merasa ketakutan ditinggal Eyang karena semua wasiatnya udah dikasihkan ke aku. Kalau sekarang ya baca surat Yasin ya, khususon buat Eyang. Menjelang penayangan Preman Pensiun 10 yang akan hadir besok Sabtu 31 Mei 2025, antusiasme penggemar semakin memuncak. Di tengah euforia tersebut, tim Silet berkesempatan mengunjungi salah satu sosok ikonik dalam sinetron ini, Kang Murad, yang dikenal dengan karakter dingin dan tegasnya. Namun di balik citra kerasnya di layar kaca, Kang Murad menunjukkan sisi lain dari kehidupannya. Bertempat di kediamannya di Bandung, ia mengajak melihat lebih dekat rumahnya, tempat ia menghabiskan waktu bersama keluarga. Dalam obrolan santai, adik dan keponakan Kang Murad berbagi cerita tentang sosoknya yang ternyata jauh berbeda dari karakter yang ia perankan. Tak hanya itu, Kang Murad juga memperlihatkan ruangan khusus digunakan untuk beristirahat dan menyimpan koleksi poster perjalanan karirnya. Maka inilah liputan tim Silet dari Bandung, Jawa Barat. Halo pemirsa Silet, saya sekarang Kang Murad
berada kebetulan lagi ada di rumah saya sendiri, yaitu di Bandung ya, di Jalan Cijerah. Oke, kita coba lihat ke dalam, masuk ya. Ya, saya tetap wajah Kang Epi, tim saya yang dulu-dulu saya simpan Bang. Ya anggaplah tim senior saya di Perumahan Pensiun juga, pemain lama saya simpan. Lihat kakak saya gitu, kalau misalkan berperan sebagai Kang Murad di TV sama keseharian mungkin beda banget. Karena memang kenyataannya kalau misalkan bermasyarakat ya sangat low banget gitu kalau bermasyarakat, jadi memang akrab sama masyarakat, peduli gitu. Tapi kalau misalkan ada masalah apapun dia tegas gitu, tapi kesehariannya mah insya Allah akrab terus baik hati gitu. Ya lumayan lah, kalau jenuh gitu Bang, kalau lihat Perumahan Pensiun main, kalau saya nggak sama keluarga saya suka langsung nongkrong di sini, biar enak gitu Bang, apa kekurangannya, apa kelebihannya, dan apa yang harus saya perbaiki di film gitu aja Bang. Siap, perintah Kang Bos, saya laksanakan.